Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis saya, yaitu analisis sinyal fotoplethysmography atau PPG menggunakan sensor Max 30102 untuk estimasi heart rate, HRV, dan juga SPO2 berbasis Arduino dan juga Python, yang mana disusun oleh saya yaitu Abimanyu Pratama Alkausa Nugraha dengan NIM 12370300035. Nah, kemudian di sini ada latar belakang di mana penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang menyebabkan kematian utama di dunia ini dengan lebih dari 17,9 juta kasus per tahun menurut WHO, dan juga menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia setelah stroke karena banyak kasus penyakit kardiovaskular ini terjadi karena keterlambatan deteksi sejak dini. Nah, eh, kemudian detak jantung atau detak jantung, saturasi oksigen atau SpO2, dan juga heart rate atau heart rate variability atau HRV merupakan indikator vital yang penting untuk menilai kondisi kesehatan dan juga membantu mendiagnosis berbagai penyakit termasuk jantung, diabetes, dan juga gangguan mental. Di mana untuk detak jantung sendiri itu menunjukkan seberapa keras jantung bekerja, saturasi oksigen atau SpO2, SpO02, O2 menunjukkan seberapa efisien darah membawa oksigen, dan juga untuk heart rate variability menunjukkan kondisi sistem saraf otonom. Dan juga karena tingginya resiko penyakit kardiovaskular ini, alat medis untuk memantau detak jantung dan SpO2 sangat dibutuhkan karena teknologi fotoplethysmography menjadi solusi yang non-invasif yang memungkinkan pengukuran secara mudah dan juga cepat, serta data yang diperoleh dapat dianalisis lebih lanjut untuk mendukung diagnosis. Kemudian di sini masuk ke dasar teori, di mana di sini ada PPG atau fotoplethysmography, di mana PPG ini adalah teknik non invasif yang mengukur perubahan volume darah di jaringan tubuh menggunakan cahaya. Karena saat jantung memompa, volume darah itu di kapiler berubah secara periodik dan mempengaruhi penyerapan dan pantulan cahaya. Nah, perubahan ini direkam sebagai sinyal PPG, dan juga metode ini juga banyak digunakan untuk mengukur detak jantung, saturasi oksigen, dan HRV dalam perangkat medis maupun wearable. Pengaplikasiannya eh, itu bisa seperti di smartwatch, yang ada di smartwatch seperti itu. Nah, kemudian di sini ada BPM atau heart rate, di mana untuk jumlah detak jantung per menit dihitung dari jarak antar puncak sinyal di PPG, di mana dari literatur didapatkan bahwa untuk normalnya itu sekitar 60 sampai 100 BPM atau beat per menit. Kemudian untuk bradycardia itu kurang dari 60 beat per menit, dan juga untuk tachycardia atau tachycardia itu lebih dari 100 beat per menit. Kemudian di sini juga ada SpO2 atau saturasi oksigen, di mana persentase hemoglobin yang membawa oksigen dihitung dari rasio penyerapan dari LED dengan inframerah, di mana untuk normalnya itu
lebih dari sama dengan 95%. Untuk yang low itu atau kurang itu berada di 90 sampai 94%, dan untuk yang bagian kritisnya itu ada di kurang dari 90%. Kemudian juga di sini ada HRV atau heart rate variability, di mana variasi interval antar detak jantung itu mencerminkan aktivitas sistem saraf otonom. Di mana di sini ada SDNN, yaitu variasi keseluruhan. Normalnya itu ada di 30 sampai 100 millisecond, dan juga untuk RMSSD untuk aktivitas parasimpatisnya normalnya itu di 20 sampai 80 millisecond. Nah, eh, selanjutnya kita lanjut ke komponen dan alat, di mana di sini ada sensor utama yaitu sensor oximeter atau bisa disebut sensor PPG, yang mana tipenya di sini menggunakan eh, MAX 30102, di mana untuk sensor ini terintegrasi yang digunakan untuk mengukur detak jantung dan juga saturasi oksigen, dan juga sensor ini juga bekerja dengan memancarkan cahaya merah dan inframerah ke kulit, yang kemudian dideteksi perubahan intensitas cahaya yang dipantulkan akibat eh, aliran darah. Nah, sensor ini juga sudah terintegrasi, yang mana artinya komponen optik yang dibutuhkan untuk PPG sudah dikemas dalam eh, chip yang berada di sensornya, dengan eh, fungsi chip itu yang tadi yaitu untuk mengukur detak jantung dan juga saturasi oksigen. Nah, kemudian kenapa di sensor ini menggunakan dua jenis cahaya? Oke, lanjut. Jadi, mengapa sensor ini menggunakan dua jenis cahaya, yaitu LED dan juga infrared, di mana untuk LED sendiri ini digunakan untuk SpO2, dan juga untuk infrared digunakan untuk BPM, di mana keduanya itu diperlukan karena hemoglobin membawa oksigen, dan yang tidak membawa oksigen itu memiliki respon penyerapan yang berbeda terhadap dua panjang gelombang cahaya ini, di mana tanpa LED SpO2 ini tidak bisa dihitung. Nah, kemudian di sini juga ada keunggulan dari sensor Max 30102, di mana sensor ini memiliki sample rate hingga 3200 Hz, dan juga untuk ADC resolusinya itu 18 bit, dan juga untuk konsumsi dayanya itu lumayan rendah, dan juga harganya juga lebih terjangkau. Nah, kemudian kita lanjut ke Arduino Uno, di mana untuk Arduino Uno ini berfungsi sebagai microcontroller yang membaca data dari sensor eh, MAX 30102 melalui komunikasi I2C, di mana setelah data diperoleh, Arduino mengirimkan ke komputer melalui koneksi serial USB dengan eh, kecepatan 115.200 baud rate. Nah, eh, jadi untuk perannya sendiri yaitu tadi ya, Arduino di sini berperan sebagai jembatan antara sensor MAX 30102 dengan laptop, di mana untuk bagian input sendiri ini bertindak sebagai I2C yang secara aktif meminta data dari sensor, kemudian membaca nilai IR dan LED yang dihasilkan dari sensor secara terus-menerus. Kemudian untuk outputnya
Itu memformat data yang diterima, kemudian mengirimkan data tersebut ke laptop melalui koneksi serial USB dengan kecepatan pengiriman yaitu 115.200 baud rate. Di mana ini adalah baud rate yang cukup tinggi untuk memastikan data terkirim secara real time tanpa ada lagging. Dan juga Arduino juga dipakai di sini karena Arduino sendiri mudah diprogram dan juga eh, sudah mendukung komunikasi I2C secara native. Di mana untuk project prototype seperti ini, kemudahan pengembangan lebih diprioritaskan daripada performa yang tinggi. Kemudian di sini ada laptop di mana perannya sendiri itu berfungsi sebagai eh, program berbasis untuk menjalankan program berbasis Python GUI yang menampilkan data secara real time. Selain visualisasi, perangkat ini juga berfungsi untuk menyimpan data hasil pengukuran dan juga melakukan analisis lebih lanjut. Jadi dengan demikian PC menjadi atau laptop menjadi pusat pengolahan dan interpretasi dari sistem ini. Kemudian yang terakhir di sini ada Python dengan library, di mana Python sendiri ini digunakan sebagai platform pengolahan data dengan bantuan berbagai library seperti NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, dan juga PySerial. Di mana library ini mendukung proses seperti penyaringan sinyal menggunakan bandpass filter dan juga deteksi puncak atau peak detection untuk menghitung detak jantung serta analisis heart rate variability sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan juga informatif. Nah, selanjutnya di sini ke skematik rangkaian, di mana di sini kita bisa melihat sensor MAX3012 ini terhubung langsung ke Arduino dengan eh, paling kiri itu VCC, kemudian sebelah VCC itu ada SDA yang terhubung ke A4, kemudian dilanjut dengan SCL yang terhubung ke A5, yang juga dilanjut ke bagian ground. Di mana di sini untuk VCC-nya sendiri kita menggunakan 3,3 volt eh, sesuai dengan dataset dari si sensor MAX3010 nya ini tersendiri. Kemudian koneksi di sini atau komunikasi di sini terjadi secara I2C karena eh, untuk I2C sendiri ini tuh cukup hemat pin yaitu hanya menggunakan SDA dan SCL untuk komunikasinya ditambah juga untuk daya yaitu VCC dan ground. Kemudian juga eh, I2C ini juga mendukung multiple device di mana bisa menghubungkan banyak sensor atau bisa menghubungkan LCD juga dengan menggunakan pin yang sama gitu. Dan juga untuk kecepatannya juga di sini eh, bekerja dengan kecepatan 100 kHz. Di mana ini cukup untuk memastikan data dari MAX3010 ini terbaca secara kontinu tanpa kehilangan sampel pada sampling rate. Eh, Kemudian kita lanjut ke diagram sistem. Dari diagram sistem ini di sini bisa dilihat dari diagram di sini yaitu dari pertama itu jari subjek, dari jari subjek kemudian lanjut ke sensor Max 3010 lanjut ke Arduino, lanjut Python ke dan juga lanjut ke output dan analisisnya. Nah, dari tahap pertama yaitu menempelkan jari subjek ke sensor.
di mana sensor ini akan menembakkan LED dan juga infrared ke jari, di mana sensor yang ada, sensor yang di sini membaca perubahan intensitas cahaya, di mana ini adalah titik awal dari keseluruhan sistem. Mana jari subjek diletakkan di atas sensor MX3010-2 dan juga akan terjadi pemancaran cahaya ke jaringan jari, di mana di sebelahnya juga ada fotodioda yang langsung mulai membaca intensitas cahaya yang akan dipantulkan kembali dari yang dipancarkan. Kemudian juga di sini ada sensor MX3010-2 ke Arduino, di mana Arduino membaca nilai infrared dan juga LED lalu mengirimkan data format CSV-nya, yaitu waktu, infrared, dan juga LED dengan sampling 100 Hz, di mana setelah sensor mengkonversi perubahan cahaya menjadi nilai digital via lewat ADC 18 bit internalnya, Arduino mengambil alih dengan membaca data dari sensor dan juga memformat dan juga mengirim data yang mana diformat menjadi string CSV. Nah, kemudian di sini Arduino ke Python GUI. Python membaca serial melakukan bandpass filter yaitu sebesar 0,5 sampai 5 Hz. Kemudian deteksi puncak, hitung BPM, SPO2 dan juga HRV. Nah, ini tahap yang lumayan kompleks secara pemrograman, di mana Python menerima data mentah dari Arduino dan melakukan proses sinyal, di mana eh, dibaca dari serial, dari library, dan juga dari bandpass filter ini sendiri. Sinyal mentahnya mengandung berbagai komponen yang eh, ada dan juga yang tidak diinginkan, yaitu seperti getaran atau pergerakan jari. Eh, Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu dari Python ke output dan analisis, di mana dari hasil real time dari GUI ini disimpan sebagai file Excel dan juga eh, grafik dari grafik analisisnya berupa PNG. Nah, eh, untuk filenya ini nanti akan terlihat gitu, seperti BPM, SPO2, SDNN, dan juga RMS SD-nya. Dan juga untuk grafiknya nanti akan terlihat untuk grafik mentahnya atau raw-nya, kemudian yang sudah terfilter, kemudian ada eh, DB, dan juga ada deteksi puncak. Mungkin kita langsung saja ke prosedur pengambilan data. Nah, untuk pengambilan data di sini ada diagram alurnya, di mana di sini dimulai dari alat disiapkan, kemudian jari diletakkan ke sensor. Ini hampir sama sebelumnya, hanya saja lebih lengkap. Kemudian di sini memulai pengambilan dari data di Python. Kemudian eh, jika sinyalnya stabil, lanjut ke sensor yang diberi waktu dulu untuk diistirahatkan. Tapi jika tidak, jari akan diletakkan lagi ke sensor. Kemudian eh, kondisi rileks dan juga aktivitas direkam. Setelah itu, setelah mendapat hasilnya, data dianalisis dan juga data disimpan dan juga dianalisis. Seperti itu. Untuk subjeknya sendiri di sini ada 4 subjek dengan masing-masing subjek memiliki dua kondisi yang totalnya ada 8 data dengan durasi tiap rekaman kurang lebih 30 detik. Nah, kemudian di sini ada hasil sinyal PPG
Di sini ada untuk subjek pertama yaitu ABIM atau saya sendiri, untuk relax dan juga aktivitas seperti ini grafiknya. Dan juga ini untuk bagian sinyal mentah dulu atau infrared. Kemudian di sini ada yang Fahri, relax dan juga aktivitasnya. Ada Raka, relax dan juga aktivitas, dan juga ada Ramanda. Kemudian di sini ada sinyal yang terfilter, grafik sinyal yang terfilter dengan bandpassnya 0,5 sampai 5 Hz. Untuk yang ABIM, untuk yang Fahri seperti ini, yang Raka, dan juga ini untuk yang Ramanda. Nah, untuk sinyal mentah atau infrared di sini amplitudonya bisa dilihat juga ya di sini. Itu sekitar 29.000 sampai 32.000, di mana ada penurunan juga karena terjadi posisi jari yang menstabilkan ke sensor, dan juga sinyal terlihat lebih bersih dengan pola periodik yang lumayan jelas. Kemudian di sini juga ada sinyal terfilter atau band pass yang 0,5 sampai 5 Hz, di mana DC dan DC dihilangkan. Jadi sinyal jauh lebih bersih, kurang lebih 200. Kemudian ada puncak reguler, terlihat cukup jelas, dan juga filter order 4 efektif menghasilkan noise, dimana bagian ini di bagian yang tadi ya, yang inframerah, itu nilai amplitude sinyal inframerah mentah berkisaran di angka yang cukup tinggi, dikarenakan ini masih nilai raw dari ADC 18 bit sensornya. Dan juga untuk rentangnya ini mencerminkan intensitas cahaya inframerah yang dipantulkan dari jaringan jari. Jadi nilainya juga bisa berbeda antar subjek karena dipengaruhi oleh ketebalan kulit, ada pigmentasi kulit, tekanan jari ke sensor, kadar hemoglobin dalam darah, dan juga kadar hemoglobin dalam darah. Dan juga ada karakteristik penurunan karena posisi jari yang menstabilkan. Jadi jika tadi grafiknya diamati, terlihat ada tren naik atau turun secara perlahan sepanjang 30 detik rekaman ini. Nah, ini itu artefak baseline drift yang disebabkan oleh jari yang secara bertahap menemukan posisi optimalnya, dan juga ada perubahan tekanan jari yang cukup lambat, dan juga perubahan suhu kulit selama rekaman. Nah, fenomena ini juga disebut DC offset atau baseline wonder, karena komponen frekuensi sangat rendah yang menumpang di atas sinyal PPG asli. Mana inilah salah satu alasan mengapa filtering sangat diperlukan. Nah, kemudian eh, sinyal terlihat bersih dengan pola periodik yang jelas. Jadi meski ada baseline drift, pola periodik dari detak jantung tetap terlihat jelas pada sinyal mentah. Ini yang menandakan bahwa sensor Max 3010 memiliki sensitivitas yang cukup baik, karena kondisi pengambilan data juga cukup terkontrol, dan juga subjek eh, cukup berhasil menjaga diri untuk tetap stabil selama rekaman. Kemudian di sini ada karakteristik sinyal terfilter, di mana bisa dilihat perubahan juga dibanding dari sinyal mentah. Di mana di sini kan ada tren DC dihilangkan, sinyal bersih kurang lebih 200, di mana bandpass filter secara efektif memotong komponen DC dan baseline drift, di mana hasilnya adalah sinyal yang berosilasi di sekitar 0 dengan amplitude relatifnya kurang lebih 200. Jadi dalam unit relatif itu bukan counts, jadi ini tuh membuat semua sinyal dari subjek lebih mudah dibandingkan karena sudah tidak ada offset yang berbeda-beda. Kemudian puncak reguler terlihat jelas, di mana setelah noise dihilangkan, setiap puncak
gelombang dari PPG menjadi cukup jelas dan distinct, di mana ini adalah persyarat penting untuk tahap berikutnya. Jika puncaknya tidak jelas, algoritma deteksi juga akan menghasilkan banyak false positif atau false negatif yang merusak akurasi perhitungan BPM dan HRV. Dan juga di sini ada filter order 4 dengan efektif menghilangkan noise, di mana pemilihan Butterworth filter order 4 terbukti cukup bagus, di mana di sini juga memiliki ketajaman cutoff, stabilitas numerik, dan juga fase distortion yang minimal. Dan juga di sini ada proses pengolahan sinyal, di mana raw sinyal diterima dari Arduino via serial. Butterworth Butterworth pentas filter order 4 yang mana diterapkan di sini yaitu 0,5 sampai 5 Hz. Kemudian deteksi puncak otomatis dengan threshold adaptif, dan juga IB dihitung dari jarak antar puncak. Nah, kemudian di sini juga ada deteksi puncak dan juga histogram dari IB. Yang pertama dari deteksi puncak terlebih dahulu. Untuk yang dari ABIM sendiri ini ada relaks dan aktivitas. Seperti ini grafiknya. Kemudian ada yang Fahri, ada yang Raka, kemudian juga ada yang Romanda. Dan juga di sini untuk histogramnya. Untuk yang ABIM seperti ini, untuk yang relaks dan aktivitas, untuk yang Fahri seperti ini, untuk yang Raka terlihat seperti ini, dan untuk yang Ramanda terlihat seperti ini. Nah, kemudian di sini deteksi puncak dan juga histogram histogram IB, di mana titik oranye di sini menandakan detak jantung yang terdeteksi, dan ada jarak antar titik atau IB atau interbeat interval. Kemudian ada threshold adaptif di mana mean plus 0,6 dikali STD dengan minimal jarak itu 0,27 detik atau kurang dari sama dengan 220 bpm. Dan juga di sini untuk histogram IB atau millisecond, di mana IB sendiri itu jarak waktu antar detak dengan distribusi sempit atau ritme lebih teratur, di mana contohnya di sini yang ABIM saat rileks itu mayoritasnya di sekitar 640 millisecond, dan dari IB itu menghitung SDNN dan juga RMSSD, di mana terdapat rumus kalkulasi dari HRV tersendiri, di mana di sini ada BPM, di mana BPM sendiri rumusnya itu 60 per delta T. Kemudian ada IB atau interbeat interval, IBI sama dengan TI plus 1 min TI dikali 1000. Dan juga di sini ada SDNN yaitu akar sigma IBI min IB kuadrat per N min 1. Dan juga ada RMSSD dengan rumus akar 1 per N min 1 dikali sigma IBI plus 1 min IBI eh, dengan di dalam kurung kuadrat. eh, Oke, kita langsung lanjut saja ke tabel hasil pengukuran. Nah, di tabel hasil pengukuran ini eh, diperlihatkan untuk dari setiap subjek dengan kondisi dan juga BPM, SPO2, SDNN, dan juga RMSSD-nya, di mana dari subjek pertama terlebih dahulu yaitu ABIM, bisa dilihat untuk BPM itu 85,4, itu termasuk dalam rentang normal yang mana menandakan kondisi istirahat yang cukup wajar. Namun di sini SPO2-nya itu 91,6%, di mana nilai ini termasuk kategori rendah. Kemungkinan besar ini juga kondisi bukan kondisi medis, tapi seperti artefak
di mana posisi jari yang kurang pas yang menyebabkan cahaya LED-nya tidak terbaca optimal sehingga perhitungannya terdistorsi. Terdistorsi. Kemudian di sini SDNN dan juga RMSSD-nya, di sini SDNN 64,4 di mana masih dalam rentang normal dan juga RMSSD-nya 75,1 di mana masih dalam rentang yang cukup normal juga. Di mana ini menunjukkan aktivitas sistem saraf otonom yang sehat dan juga dalam kondisi yang istirahat. Kemudian yang aktivitasnya untuk BPM-nya ini cukup berubah lumayan drastis di mana melonjak dari 85 ke 129,2 di mana kenaikan ini lumayan tinggi di mana melakukan di sini Abi melakukan aktivitas fisik yang cukup intens. Kemudian juga di sini SPO2-nya meningkat drastis dari 91,6 menjadi 99,7 di mana ini mendukung hipotesis bahwa nilai rendah saat rileks adalah artefak posisi jari dan juga eh, saat aktivitas pernapasan yang lebih dalam dan lebih cepat meningkatkan oksigenasi darah sekaligus kemungkinan posisi jari mendapat lebih stabil menjadi lebih stabil karena subjek lebih fokus. Kemudian di sini ada SDNN dan RMSSD yang melonjak lumayan tinggi di mana jauh dari nilai normal yang mana ini tuh mencerminkan sistem sistem saraf otonom yang sangat aktif dalam merespon transisi dari aktivitas fisik ke istirahat. Mana jantung masih berdetak cepat tapi dengan variabilitas tinggi karena tubuh sedang dalam proses pemulihan. Kemudian di sini juga ada yang Fahri. Eh, Oke, mungkin dijelaskan saja sedikit untuk yang Fahri. Yang rileksnya itu BPM-nya masih dalam normal, batas normal, walaupun sudah mendekati batas atas. Kemudian eh, ini juga bisa menjadi menjadi hipotesis bahwa atau kemungkinan gitu bahwa detak jantung Fahri saat rileks memang agak tinggi secara alami atau emang subjek belum sepenuhnya rileks saat pengukuran dilakukan. Kemudian SPO2-nya ini normal, tapi untuk SDNN dan juga RMSSD-nya ini lumayan besar saat rileks. Nah, ini tuh ada beberapa kemungkinan di mana subjek kemungkinan memiliki HRV yang cukup tinggi atau subjek yang belum benar-benar rileks dan juga ada kemungkinan pendeteksian yang salah di mana beberapa puncak yang menghasilkan EB outlier sehingga SDNN dan MSSD-nya terdongkrak. Kemudian saat aktivitas BPM Fahri naik dari 98 menjadi 115 di mana naiknya lumayan moderat dan juga untuk SPO2-nya ini mencapai 100% di mana ini nilai yang sempurna menunjukkan oksigenasi darah optimal setelah aktivitas fisik dan juga SDNN dan RMSSD-nya kembali meningkat dari nilai rileks yang sudah tinggi pada ini konsisten dengan respon fisiologis normal aktivitas fisiknya. Jadi meski nilai absolutnya tetap tinggi dibandingkan subjek lainnya gitu. Kemudian untuk yang raka ini adalah data relax yang cukup paling bersih di antara yang lain di mana eh, kon- cukup konsisten di antara semua subjek di mana BPM-nya ini normal, SPO2-nya ini normal, SDNN-nya juga masih tentang normal walau untuk RMSSD-nya ini 85,2 sedikit di atas tentang normal di mana tepi atasnya itu 80 millisecond tapi bisa bilang tidak cukup jauh.
Dimana secara keseluruhan data rileks Raka ini mencerminkan kondisi fisiologis yang cukup stabil dan representatif dari keempat subjek. Kemudian untuk aktivitas, eh, terdapat anomali yang lumayan mencolok, di mana BPM-nya justru malah turun dari 87 menjadi 82, di mana penurunan ini eh, cukup signifikan setelah tidak tidak bisa dibilang wajar gitu, karena dari subjek lain terlihat setelah aktivitas itu menunjukkan BPM yang berubah menjadi lebih tinggi, tapi ini eh, mengalami penurunan. Ini juga bisa bisa dibilang tidak lazim secara fisiologis, kecuali aktivitas yang dilakukan Raka itu sangat ringan sehingga hampir tidak memberikan beban kardiovaskular gitu. Kemudian juga di sini ada SDNN yang turun, di mana SDNN-nya turun drastis dari 89 ke 49,3 ms, di mana penurunan ini berlawanan dengan tren subjek lain yang SDNN-nya meningkat saat aktivitas. Dan juga untuk RMSSD-nya juga turun dari 85 menjadi 68. Ini sekali lagi sama seperti sebelumnya, itu berlawanan dari yang pada umumnya gitu. Eh, Penjelasan umum yang masuk akal yaitu aktivitas fisik yang dilakukan Raka kemungkinan sangat ringan seperti berjalan santai. Jadi bukan berlari atau jalan cepat, sehingga tubuh tidak mengalami perubahan fisiologis yang signifikan, dan juga ada kemungkinan juga ada jeda waktu yang cukup lama antara eh, selesai aktivitas dan juga saat dia kembali melakukan eh, pengukuran seperti itu. Dan juga terakhir ada Ramanda. Dari Ramanda sendiri untuk bagian relax ini termasuk yang BPM-nya termasuk kategori bradycardia, di mana ini adalah nilai terendah dari seluruh subjek, dan juga eh, benar-benar satu-satunya yang melewati batas bawah normal gitu. Ada beberapa kemungkinan di mana eh, untuk Ramanda sendiri yang bisa dibilang atlet dari badminton memiliki detak jantung istirahat yang rendah secara alami. Jadi bradikardia secara fisiologis ini seperti pada umumnya tidak bahaya gitu untuk atlet. Dan juga secara teknis dari Ramanda sendiri ini belum stabil di atas sensor saat rekaman. Jadi menyebabkan beberapa detak jantung tidak terdeteksi sehingga rata-rata BPM-nya menjadi lebih rendah dari sebenarnya gitu. Untuk SPO2-nya juga ini termasuk kategori rendah, walaupun memang mendekati normal, tetapi ini konsisten dengan kemungkinan posisi jari yang belum optimal. Kemudian untuk yang aktivitas sendiri, untuk BPM-nya ini naik dari 48 ke 84, mana secara absolut kenaikannya kurang lebih 36,2, di mana ini cukup signifikan. Tapi eh, jika melihat BPM yang rileks, jika bisa dibilang ini artefak, maka kenaikan ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan respon terhadap aktivitas fisik seperti itu. Kemudian ada SPO2-nya, di mana ini nilai terendah dari seluruh subjek, di mana nilai ini kemungkinan besar disebabkan oleh gerakan jari saat baru selesai aktivitas fisik yang menyebabkan artefak motion parah pada sinyal LED dan juga IR, sehingga perhitungan ratio of Regression menghasilkan nilai yang sangat tidak akurat. Kemudian SDNN dan juga RMSSD, di mana ini adalah nilai tertinggi dari seluruh subjek, di mana keduanya ini melampaui jauh semua subjek lain, di mana secara klinis sampai tidak masuk akal untuk kondisi normal untuk menghasilkan nilai segini.
Tapi ini juga bisa menjadi kemungkinan disebabkan oleh artifact motion atau gerakan jari, kemudian false detection atau misfits yang dihasilkan EB outlier, dan juga efek kumulatif dari ketidakakuratan yang menumpuk di seluruh pipeline perhitungan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke perbandingan relax dan aktivitas. Eh, di mana ini hanya mengambil semua data dari tabel dari hasil pengukuran menyajikan dalam format yang eh, dibilang diagram batang seperti itu. Dimana untuk biru di sini itu untuk relax dan yang kuning ini untuk aktivitas. Dengan di sini rata-ratanya itu BPM relaxnya 79,8 dan rata-rata BPM aktivitasnya 103,2. Dan juga ada kenaikan BPM-nya di sini rata-ratanya itu 23,4 dan juga ada SPO2 aktivitas rata-ratanya yaitu 96,7%. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan, di mana dari pembahasan sendiri di sini dibagi menjadi empat, yaitu dari heart rate, dari BPM atau BPM, di mana mayoritas subjek mengalami kenaikan BPM saat aktivitas, di mana ini sesuai dengan respon fisiologis normal. Di mana untuk bagian yang ABIM itu lumayan dramatis, di mana sekitar 43,8 BPM kenaikannya. Tetapi di sini juga ada anomali, yaitu dari Raka di mana BPM itu turun saat aktivitas, di mana kemungkinan aktivitasnya ini kurang intens. Kemudian di sini juga ada SPO2. SPO2 ini jadi sebagian besar nilai normal itu biasanya 95 sampai 100%. Untuk yang ABIM sendiri saat relax itu 91,6% dan Ramada aktivitasnya 87%. Di mana ini bisa menjadi catatan di mana kemungkinan posisi jari kurang pas atau sinyal yang terganggu oleh gerakan, tapi bukan kondisi yang cukup serius seperti kondisi medis. Kemudian di sini juga ada HRV yaitu SDNN dan juga RMSSD, mana keduanya meningkat secara drastis saat aktivitas, tetap jadi lebih tidak beraturan saat transisi fisik, dan juga ini tuh normal dan menandakan sistem saraf otonom aktif lebih merespon. Tapi tetap ada anomali di mana eh, HRV dari Raka justru malah menurun. Dan kemudian di sini ada catatan juga di mana untuk Ramanda ini bagian BPM-nya saat relax itu 48,6 atau ini termasuk ke bradycardia di mana kemungkinan subjek ini bisa sangat rileks karena beliau merupakan atlet atau juga bisa memungkinkan jari yang belum stabil di mana untuk akurasi SPO2-nya justru lebih baik di mana eh, untuk seluruh subjek di mana diperlukan kalibrasi dengan pulse oximeter medis untuk sebagai referensinya di kedepannya nanti. Kemudian di sini ada komunikasi data dan juga sinyal di mana dari sensor ke Arduino ini menggunakan I2C di mana dari sensor Max 3010 ini mengukur sinyal cahaya IR dan LED dari jari. Kemudian data hasil pembacaan berupa nilai digital dari perubahan aliran darah. Kemudian Arduino bertindak sebagai master yang atau otak yang meminta data dari ke sensor. Sensor kemudian mengirim data melalui komunikasi I2C menggunakan pin SDA dan juga SCL, dan juga proses pembacaan dilakukan secara terus-menerus dengan kecepatan sekitar 100 kHz. Kemudian untuk Arduino ke laptop menggunakan serial UART atau USB, di mana Arduino menerima data infrared dan juga LED dari sensor, kemudian data diformat menjadi teks CSV berisi waktu IR dan juga LED,
Dan Arduino mengirim data ke PC atau laptop melalui komunikasi serial USB dengan kecepatan pengiriman menggunakan baud rate 115.200 bps dengan data dikirim secara real time dengan frekuensi sekitar 100 Hz. Kemudian dari Python ke pemrosesan dan penyimpanan sinyal, mana Python membaca data serial yang diterima dari Arduino, kemudian data dipecah menjadi variabel waktu IR dan LED. Data disimpan sementara dalam buffer untuk pemrosesan real time. Kemudian sinyal difilter menggunakan bandpass filter untuk menghilangkan noise. Kemudian sistem mendeteksi puncak sinyal untuk menghitung detak jantung dan nilai BPM, SpO2 dan HRV dihitung dari hasil analisis. Hasil yang ditampilkan dalam grafik kemudian disimpan ke dalam file. Kemudian di sini juga ada perbandingan sensor MAX 30 102 dengan 30 100 dan 3 Max 30 105, di mana untuk LED sendiri untuk eh, Max 30 10 30 100 dan 30 102 itu menggunakan LED merah dengan infrared biasa, tetapi untuk Max 30 10 5 ini ada tambahan LED hijau. Kemudian untuk sample rate maksimalnya untuk 30 10 2 dengan 30 10 5 itu berada di 3200 Hz, sementara untuk yang 30 100 itu di 600 Hz. Kemudian untuk ADC resolusinya eh, 30 10 2 dan 30 10 5 itu ada di 18 bit, tapi 30 100 itu di 16 bit. Kemudian untuk support dari SPO2-nya eh, 30 10 2 dan 30 10 5 itu mendukung, tetapi 30 100 itu hanya sebagian atau terbatas. Untuk HRV-nya juga sama seperti SPO0, SPO2. Untuk LED hijaunya 30 100 dan 30 10 2 itu tidak ada, tetapi untuk yang 30 10 5 itu ada untuk aktivitas. Kemudian untuk harganya dalam dolar itu eh, untuk yang 30 100 itu cukup murah, 30 10 2 itu rata-rata dan 30 10 5 itu cukup mahal. Dimana ini juga bisa dilihat dari kemampuan sistem yang bisa eh, dihasilkan dari sensor. Kemudian untuk konsumsi dayanya untuk max 30 10 30 100 itu sedang, 30 102 itu rendah, dan 30 105 itu lebih tinggi. Dan di sini ada jurnal yang dipakai dari Siahaan, Indriani, dan juga Mulyani. Nah, kemudian di sini ada inovasi rangkaian dan penelitian, di mana di sini ada inovasi dual channel QCC LED dengan IR, mana sistem membaca dua kanal optik secara simultan. IR itu untuk PPG atau BPM dan juga LED untuk SPO2. Jadi kebanyakan implementasi sederhana hanya mengambil IR sehingga SPO2 tidak dapat dihitung. Kemudian ada algoritma SPO2 mandiri, jadi tanpa IC bawaan, di mana dari sensor Max 30 10 2 ini tidak menyertakan firmware SPO02. Penelitian ini mengimplementasikan metode ratio of regression atau SPO02 sama dengan 110 dikurang 25 kali R secara langsung di Python, di mana menggandengkan ketergantungan pada library eksternal. Kemudian ada real-time GUI dengan bandpass adaptif, di mana GUI Python menjalankan butterworth bandpass filter 0,5 sampai 5 Hz dengan order 4 dan peak detection berbasis Skype secara real time dengan refresh float 30 millisecond, yang mana memberikan umpan balik instan tanpa post processing. Dan juga HRV atau analisis integrasi, di mana program menghitung SDNN dan RMSSD langsung dari data IB yang terdeteksi. Mana analisis yang umumnya hanya tersedia di perangkat holter medis, hasil tersimpan otomatis ke Excel, ditambah juga dengan menyimpan 4 grafik PNG.
Nah, kesimpulannya, sistem berhasil mengakuisisi sinyal PPG secara real time menggunakan sensor MAX 30102 yang dihubungkan ke Arduino Uno dan divisualisasikan melalui GUI Python. Kemudian heart rate BPM, SPO0 dan HRV berhasil diestimasi dari sinyal PPG menggunakan algoritma bandpass filter dan juga peak detection. Dan juga terdapat perbedaan signifikan parameter fisiologis antar kondisi rileks dan aktivitas fisik, mana BPM rata-rata naik kurang lebih 23,4 BPM dan juga HRV meningkat drastis. Sensor Max 30102 terbukti responsif terhadap perubahan kondisi tubuh dan layak digunakan sebagai prototipe alat monitoring portable dengan berbiaya rendah. Kemudian ini lampiran untuk kode program Arduino dan GUI Python-nya bisa di-scan di barcode ini. Dan juga di sini ada referensi yang digunakan dalam pengembangan dari uh, PPT ini atau laporan ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.